Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, keinginan menggunakan bahan bakar minyak ramah lingkungan semakin menguat setelah pemerintah mewacanakan penghapusan BBM jenis premium atau RON 88 pada 2022. Rencana ini sejalan dengan ketentuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK pada 2017 untuk mengurangi emisi karbon. Maka direkomendasikan agar BBM yang dijual ialah minimal RON 91 karena dinilai lebih ramah lingkungan. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa tekad kuat dan keseriusan pemerintah Indonesia menyelamatkan lingkungan. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 30 Desember 2021 dengan tema menuju BBM ramah lingkungan. Kami mengundang partisipasi Anda melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Eko Rahmawanto. Selamat pagi. Selamat pagi, Vera. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kesehatan paling utama ya di tengah pandemi ini. Ya. Nah, Mas Eko, sebelum kita bahas terkait dengan tema utama kita pada hari ini, terkait dengan rencana penghapusan BBM Premium gitu ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu headline di Media Indonesia. Yang pertama adalah Shin Tae-yong, ini akui kekalahan skuad Garuda. Ya. Sebegitu mengakui kekalahan ini dan telak 0-4, bagaimana Mas Eko? Iya, ketika pertandingan baru memasuki babak awal kan kemasukan tuh gawang Nadeo. Jadi mentalnya memang kemudian down. Kedua, memang kita melihat skuad Garuda ini kan dihuni pemain-pemain yang masih muda, rata-rata umur maksimal 23-24. Ada juga yang umur lebih dari itu tapi cuma 1-2 orang aja dia. Jadi mentalnya turun, pemain-pemain muda ini gagal mengangkat mentalnya itu. Jadi saya kira di pertandingan kedua kita lupakan dulu lah skornya yang ketinggalan 4-0, pemulihan fisik dulu, kemudian mentalnya ditingkatkan lagi. Ketahanan mentalnya. Betul, ya? jadi jangan memikirkan skor dulu di pertandingan pertama, tampil lebih baik, lebih bisa lepas begitu. Jadi mungkin nanti siapa tahu kan bola ini benar bisa mengejar, mengatasi ketertinggalan. 0-4 memang susah ya, karena kita sudah ketinggalan 4 gol. Jauh sekali untuk mengejarnya. Ya, 5 gol untuk menuju final, misi yang sulit saya kira, tapi itu patut tetap dicoba dengan semangat yang lebih tinggi. Tetap optimis ya. Betul ya. Dan tentunya kita semua masyarakat Indonesia tetap mendoakan timnas Indonesia. Ya. Ya, oke. Nah, kita lihat headline yang kedua. Ini adalah tidak ada toleransi bagi pelayanan publik lambat. Ini berdasarkan hasil dari penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 ya oleh Ombudsman Republik Indonesia, bahwa hasil penilaiannya ternyata begitu lambat begitu pelayanan publik di Indonesia. Ya, ini sering dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo maupun Wapres Ma'ruf Amin ya. Berkali-kali ini sering dilontarkan terkait dengan pelayanan publik yang lambat. Nah, ini harus segera diperbaiki, bukan hanya omong saja, tapi prakteknya juga harus dikedepankan. Jangan sampai kemudian ini muncul terus. Kita lihat mungkin di kelurahan ya yang paling dekat dengan masyarakat. Cara mereka melayani masyarakat juga harus ditingkatkan, pelayanan KTP misalkan dan lain-lain. Jadi kalau pelayanannya buruk, persepsi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu nanti juga akan ikut terbentuk. Jadi kalau memang bagus, pemerintahan juga akan bagus. Tapi kalau pelayanannya lambat, itu warga pasti akan melihat, warga luar juga akan melihat. Sebetulnya kendalanya itu di mana? Selama ini kan pemerintah selalu mendorong begitu ya, terutama Presiden untuk reformasi birokrasi. Semuanya harus diperingkas, dipersimpel gitu. Nah, kendalanya di mana kalau memang sudah semua aturan kebijakannya diperingkas? Kendalanya itu sebetulnya kepada personal ya. Jadi setiap daerah ini berbeda-beda. Mungkin di DKI berbeda dengan daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa. Mereka lebih sigap, SDM-nya lebih mungkin lebih bagus ya, lebih mapan begitu, teknologi juga lebih bagus. Cuma permasalahannya kan kemudian teknologi ini yang menghambat.
Jadi sebetulnya kalau teknologi sebetulnya sama begitu, saya kira ini bisa teratasi. Tapi kan sebetulnya teknologi juga bisa dipelajari. Ketika kita punya niat yang bagus untuk mengatasi pelayanan publik yang lambat. Di beberapa daerah di luar Pulau Jawa, teknologi sudah bisa diterapkan. Nah, yang lain-lain itu mungkin di daerah-daerah pelosok, saya kira memang kita harus akui ini masih belum kelihatan ya, belum nyata. Tapi ke depan saya kira memang harus kerja keras untuk menyamai daerah-daerah yang sudah melakukan pelayanan publik yang lebih bagus. Harusnya penyemarataan gitu ya dari pusat sampai dengan daerah. Tapi bagaimana juga gerak dari pemerintah daerahnya sendiri untuk punya kemauan begitu ya? Betul, ya. Saya kira ini harus melalui kerja keras ya pemerintah daerah, karena kita harus akui bahwa di beberapa daerah juga hal ini pelayanan publik masih lambat. Kita lihat bahwa banyak dikeluhkan oleh warga, terutama dalam ketika dia berhadapan dengan langsung dengan pelayanan publik. Nah, kemudian kita lihat Mas Eko untuk headline yang ketiga ini adalah Partai Tahan Diri Usung Capres karena Sikon. Betul. Sikon yang seperti apa nih? Memang sekarang bukan waktunya atau gimana? Ya, ada plus minusnya sebetulnya ketika mereka parpol lebih cepat, lebih cepat untuk mengajukan capres. Tentu mereka akan lebih cepat bekerja, bisa menyesuaikan, bisa kampanye untuk memperkenalkan calonnya. Mengatur strategi lebih dini gitu ya? Iya. Cuma masalahnya tidak semudah itu, kan harus juga koalisi. Kalau dia tidak mencapai 20%, tentu akan koalisi. Nah, ini yang sulit. Apakah parpol itu yang sudah mengusung capresnya mau diterima oleh parpol yang lain? Kecuali PDIP yang sudah bisa mengusung calonnya sendiri. Yang lain tentu harus hitung-hitungan itu. Dukungan tentu, partai lain ya? Iya, betul. Nah, ini sekarang menahan diri. Kalaupun ada parpol yang sudah mengajukan misalkan Golkar dengan Pak Erlangga, ya itu sah-sah saja. Tapi beberapa parpol masih menahan diri melihat situasi. Kalau melihat elektabilitas memang itu-itu saja ya. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan lain-lain. Cuma itu memang belum dideklar secara utuh dulu sama parpol. Jadi saya kira memang parpol-parpol menunggu bahkan mungkin sampai menit-menit akhir di 2024 nanti. Tapi apakah ada juga sisi keuntungan lain, misalnya dengan mendeklarasikan di awal, maka angka popularitas juga bisa semakin tinggi untuk sosialisasi kepada masyarakat juga semakin tinggi, kampanye bisa lebih awal? Ya, seharusnya demikian. Di beberapa negara maju itu memang sudah ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Di Amerika misalkan ketika partainya sudah mengusung si A, kemudian dia mendeklarasikan diri untuk maju, nah dia mulai kampanye pelan-pelan. Nah, itu membuat masyarakat tahu track recordnya, kinerjanya, visi misinya. Tapi memang di Indonesia ini sulit. Kenapa sulit? Karena memang harus yang saya bilang tadi, koalisi dengan partai yang lain. Kalau sudah mencapai 20%, syaratnya mungkin bisa dia maju sendiri seperti PDIP. Tapi ini kan banyak faktor yang membuat partai-partai yang ingin mencalonkan capresnya itu menahan diri sampai 2024 mungkin, Eva. Tapi bagaimana kalau konsolidasi sudah dilakukan dari awal antar partai dengan melihat ternyata partai A sudah mencalonkan seseorang gitu, kemudian partai lain dia sudah, baiklah kita mendukung. Ya, saya kira itu bagus kalau memang ada pemahaman dari satu partai kemudian ke partai yang lain. Asal visi misinya sama ya. Kemudian calon yang diajukan juga sudah disetujui, saya kira bagus. Dengan adanya calon yang lebih cepat, saya kira mungkin masyarakat bisa lebih mengenal ya, Vera. Tapi kalau memang detik-detik akhir, saya kira itu calon-calon yang punya elektabilitas tinggi. Prabowo yang saya sebutkan tadi, Ganjar, Pak Anies, dan lain-lain. Itu mungkin kalau di detik-detik akhir tidak ada pengaruhnya. Karena elektabilitasnya sampai sekarang masih tinggi. Oke, kalaupun di awal tidak terlalu besar pengaruhnya sebetulnya ya. Betul. Oke, nah Mas Eko dan juga pemirsa, kita akan lihat bedah editorial untuk edisi hari ini terkait dengan menuju BBM ramah lingkungan. Ya. Menuju BBM ramah lingkungan.
Kian menguat keinginan menggunakan bahan bakar minyak ramah lingkungan. Menguat setelah pemerintah mewacanakan penghapusan BBM jenis premium Research Octane Number atau RON 88 pada 2022. Rencana penghapusan premium itu sejalan dengan ketentuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK pada 2017 untuk mengurangi emisi karbon. Maka direkomendasikan agar BBM yang dijual ialah minimal RON 91. BBM dengan RON 91 ke atas dinilai lebih ramah lingkungan. Hal itu sekaligus menunjukkan tekad kuat dan keseriusan pemerintah Indonesia menyelamatkan lingkungan. Saat ini sudah memasuki masa transisi. BBM jenis premium digantikan dengan BBM RON 90 atau Pertalite yang dianggap lebih ramah lingkungan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa perubahan dari premium ke Pertalite mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14%. Sebuah roadmap yang menunjukkan ikhtiar bangsa ini untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Resminya kebijakan penghapusan premium ini akan menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo yang akan ditetapkan lewat peraturan Presiden. Upaya ini tidak akan berhenti di Pertalite. Bahkan pemerintah mencanangkan agar BBM yang ada di pasaran merupakan jenis Pertamax atau RON 92 ke atas. Jika nantinya dilakukan perubahan ke Pertamax, itu akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27%. Indonesia kini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Tidak perlu jauh di tingkat global, di regional Asia Tenggara saja, Indonesia masih menggunakan BBM berstandar Euro, sedangkan negara tetangga sudah berstandar Euro 4 dan akan masuk ke standar Euro 5. Di Singapura, minimal yang dijual ialah BBM RON 92. Sementara di Malaysia, minimal yang dijual yaitu BBM RON 95 dan BBM RON 97. Kemudian di Thailand, BBM RON 91 dan BBM RON 95. Filipina, BBM RON 91, BBM RON 95, dan BBM RON 100. Vietnam, BBM RON 92, BBM RON 95, dan BBM RON 98. BBM jenis premium sebenarnya sudah lama ditinggalkan oleh negara-negara di dunia. Saat ini hanya tersisa 7 negara yang masih memasarkannya, termasuk Indonesia. Meskipun penjualannya hanya tinggal 2% dari total BBM yang dipasarkan PT Pertamina Persero. Sesungguhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan lebih ramah lingkungan semakin meningkat di negeri ini. Buktinya, penyerapan premium oleh masyarakat semakin menurun dan emisi karbon bisa semakin ditekan. Penggunaan energi yang lebih bersih sudah menjadi bagian dari peradaban modern. Untuk itulah, konsistensi kebijakan energi bersih harus berjalan tegak lurus. Jangan lagi dibenturkan dengan potensi inflasi harga komoditas pokok. Meski demikian, eloknya pemerintah perlu memitigasi risiko dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, kiranya pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan sosialisasi secara masif peta jalan BBM ramah lingkungan. Jika peralihan itu berpotensi menimbulkan gejolak, tidak ada salahnya pemerintah menyiapkan skema subsidi untuk pembelian Pertamax, terlebih pada masa-masa transisi dari Pertalite ke Pertamax nantinya. Jauh lebih baik lagi jika pemerintah mulai menyiapkan angkutan massal yang aman dan nyaman sehingga orang berani beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dan pemirsa, usai jeda kami akan bahas terkait dengan menuju BBM ramah lingkungan. Usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, topik kita hari ini adalah menuju BBM ramah lingkungan, rencana penghapusan BBM premium. Dan sudah terhubung bersama kami Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi Nasdem. Selamat pagi Mas Sugeng. Ya, selamat pagi. Baik, apa kabar Mas Sugeng, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini menuju BBM yang ramah lingkungan, ikhtiar dari pemerintah untuk menekan emisi karbon. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, betul sekali gitu bahwa premium atau yang kita kenal bensin itu memang dalam kategori BBM tidak ramah lingkungan. yakni RON 88. RON singkatnya dari Research Octane Number, itu yang biasa
tingkat oktannya gitu diklasifikasikan dalam RON itu. Dan RON rendah itu 88 itu. RON 88 itu selain selain karbonnya tinggi, sulfurnya juga tinggi sekali. Dan intinya bahkan sudah tidak hampir tinggal 6 negara kalau tidak salah di dunia itu yang pakai BBM ini gitu karena tidak ramah lingkungan. Dan Indonesia jelas ya kita sudah berkomitmen menandatangani Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 yang kita ini berkomitmen untuk menurunkan karbon dalam konteks climate change ya. Kita bahkan sampai tahun 2030 itu kita berkomitmen menurunkan sampai tingkat 29% atas ikhtiar sendiri dengan kerjasama internasional sampai 41%. Secara kuantitas pun sampai diukur 29% itu ekuivalen kurang lebih dengan 840 juta ton karbon sejak tahun 2015 ya. Jadi selama 15 tahun. Kalau dengan kerjasama internasional kurang lebih 1,1 miliar ton karbon. Nah ini dalam konteks keseluruhan. Energi atau energi yang transportasi itu kurang lebih mencakup 34% dari total itu. Jadi memang tinggi sekali. Kenapa? Climate change itu komponennya secara proporsional adalah ada kehutanan, ada hutan ya, ada juga pertanian, ada industri, bahkan ada rumah tangga dan ada energi. Nah, itulah. Nah, kita berkomitmen maka tindak lanjut dari itu dengan surat peraturan menteri nomor 20 tahun 2017 maka ditetapkan oktan terendah itu sebetulnya adalah RON 91. Jadi diatur sejak tahun 2017 sudah itu sebetulnya gitu. Nah, selama ini kan mengalami sosialisasi dan terus-menerus berkurang pemakaian bensin itu. Sampai sekarang kurang lebih hanya tinggal 4-5% saja tuh kalau tidak salah bensin ya. Nah, Pertalite memang lebih tinggi itu RON 90. Tapi RON 90 pun dalam kategori masih relatif tinggi karbon dan kandungan-kandungan lain yang kategori yang tidak ramah lingkungan juga. Jadi intinya begini, kita itu ingin BBM kita ini atau masyarakat mendapat BBM yang bersih dan juga ramah lingkungan dan sehat, tetapi terjangkau. Terjangkau itu adalah affordable, terjangkau mudah didapat dan sudah barang tentu terjangkau secara harga murah. Oke. Nah, Baik, persoalannya kan begini. Ya. Ya, silakan lanjutkan. Persoalannya begini. Selama ini yang disubsidi kan justru bensin, sehingga menjadi murah karena disubsidi. Ingat ya, bensin itu menjadi murah karena disubsidi. Dan juga solar ya. Solar disubsidi setiap liternya itu kan disubsidi Rp500 itu. Nah, inilah yang harus kita balik paradigma. Kalau memang tetap akan ada subsidi, yang disubsidi itu harusnya adalah BBM yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena memang ini climate change ini sudah luar biasa. Betapa bencana hidrologi sudah kita rasakan akibatnya, betapa bencana alam yang terus-menerus dengan intensitas yang semakin dramatik. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Nah, memang saya ulangi lagi, transportasi memang juga di sisi energi termasuk secara proporsional besar. Artinya bagaimana mendorong pemerintah untuk bisa memberikan subsidi kepada Pertamax gitu ya, Pertamax 92? Nah, begini. Persoalannya memang itu tadi ide dasarnya. Persoalannya kan kapan lantas? Karena menyangkut satu, daya beli masyarakat. Kedua adalah ketersediaan Pertamax itu sendiri. Kan harus kita akui, kilang kita sekarang memang sudah mampu memproduksi Pertamax, tetapi masih sangat terbatas juga. Baru sebatas misalnya kilang Cilacap yang mampu memproduksi RON 4 sama kilang Balikpapan. Karena RON 91 ke atas
atau Euro 4 itu istilah standarnya, itu memang baru bisa diproduksi akhir-akhir ini melalui program bagaimana refinery kita yang diperbaharui, baik kuantitasnya ditambah maupun produk kualitasnya dengan RDMP istilahnya, Refinery Development Master Plan. Nah inilah, jadi kalau memang sudah tersedia, lagi-lagi ya, karena apa? Affordabilitas harus juga menjadi perhatian. Kalau memang sudah tersedia Pertamax secara cukup dan juga ada skema bagaimana kemampuan daya beli masyarakat itu dianggap sudah mampu melalui apa misalnya? Ya melalui subsidi misalnya, sehingga Pertamax bisa harga misalnya 7.000. Nah, itu segera saja luncurkan. Tetapi kalau belum, memang harus ditunda. Karena apa? Jangan juga nanti peralihan ini harus dilakukan secara bertahap begitu ya? Peralihan ini harus dilakukan secara bertahap dari premium kemudian kepada Pertalite, kemudian nanti akan dihapuskan keduanya, tetapi bagaimana pemerintah juga mendukung daya beli masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa kesulitan untuk bisa membeli BBM gitu ya. Harus ada subsidi kepada Pertamax kalau memang itu yang akan dijadikan satu-satunya pilihan bagi masyarakat nantinya ke depan. Baik Mas Sugeng, waktu kita sangat terbatas Mas Sugeng, tapi kita sudah dapat poinnya bahwa bagaimana kita bersama untuk mendukung ikhtiar pemerintah menekan emisi karbon dengan tingginya climate change yang saat ini terjadi di dunia. Terima kasih Mas Sugeng, selamat pagi. Pagi. Baik, dan pemirsa kita juga sudah terhubung dengan penelpon, yaitu ada Pak Dion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Dion. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Metro. Baik, silakan Pak Dion. Baik, pagi. Baik, makasih Mbak. Itu bukan Bion, B pakai B. Oh, mohon maaf, ya, dengan Pak Bion. Baik, silakan Bapak. Iya, baik Mbak. Jadi begini, kita coba memberikan ruang mindset lebih ke depan bahwa bagaimana kesadaran masyarakat dalam menggunakan ranah BBM ramah lingkungan tentunya. Nah, di sini saya melihat dalam konsep pengkajian secara sistematis bahwa rakyat sudah menyadari tentang BBM ramah lingkungan, baik itu Pertalite. Nah, Pertalite ini menjadi menonjol kuantitas ketika penggunaan Pertalite ini dengan harga yang lebih murah dari Pertamax. Itu hampir 92% kuantitas masyarakat menggunakan Pertalite. Nah, dalam konteks ini saya setuju bahwa DPR memberikan ruang regulasi yang cepat dengan eksekutif tentunya dalam menginjeksi terhadap bantuan kepada masyarakat dalam konteks harga lebih murah tentunya. Itu satu. Lalu yang kedua, BBM ramah lingkungan ini akan menjadi lebih bagus ketika tidak akan memberikan ruang penyakit kepada rakyat. Jangan-jangan ini akan menjadi penyakit corona yang lebih besar kalau tidak segera pemerintah memberikan ruang yang lebih baik untuk kepentingan rakyat, baik itu generasi muda ke depan tentunya, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di bidang BBM. Nah, lalu bagaimana sih dampak lingkungan dalam udara yang buruk? Memang kalau kita lihat dan merasakan jangka panjang misalnya, di sebuah kota misalnya yang akan membuat BBM ini akan menjadi rusak lingkungan, maka pemerintah dalam hal ini segera memberikan sebuah regulasi yang cepat tentunya untuk memakai BBM yang standar untuk bisa rakyat memberikan yang baik tentunya. Mungkin itu aja dulu Mbak untuk persoalan ini. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bion. Kemudian selanjutnya ada Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi.
Mbak Vera Bahaswan dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan singkat ya Bu Indra, durasi kita sangat terbatas. Potensi energi terbarukan di Indonesia ini sebetulnya melimpah. Nah, memanfaatkannya tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita perlu siapkan sumber daya manusianya, pendanaannya, dan komitmen untuk bersama-sama menyelenggarakan energi bersih ini. Nah, yang paling penting itu harus ada payung hukumnya. Nah, biasanya kan peraturan pemerintah ini yang berbelit-belit, iya. Kalau minta perizinan untuk menyelenggarakan apalagi ini energi bersih terbarukan itu banyak sekali, iya. Nah, sebetulnya tinggal kan harus si penyelenggara ini harus punya kepastian untuk bisa berusaha, juga punya SDM berkualitas yang tentunya harus berkolaborasi dengan penduduk, ya. Kemudian modal untuk segera dilancarkan dan badan usaha yang bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, tentu kita bersama mendukung gitu ya bagaimana ikhtiar baik, niat mulia dari pemerintah untuk bisa menekan emisi karbon dengan BBM yang ramah lingkungan. Tapi di sisi lain efek dominonya luar biasa, Mas Eko. Kita bisa lihat nanti bagaimana daya beli masyarakat, kemudian bagaimana efeknya juga kepada kebutuhan pokok, apakah nanti akan ada efek kenaikan karena tingginya harga BBM gitu. Nah, bagaimana melihat efek domino ini? Ya, kebijakan pemerintah itu pasti ada pro kontra. Yang kontra selalu mengatakan bahwa ini adalah kebijakan yang dibalut dengan lingkungan. Jadi nanti warga masyarakat yang tidak mampu bagaimana? Bagaimana kemudian kalau tidak bisa membeli? Bagaimana juga membebani masyarakat? Tapi ada juga yang pro yang mengatakan bahwa ini terkait dengan lingkungan, emisi karbon, memperbaiki lingkungan, kemudian itu menyegarkan, menyehatkan APBN, anggaran yang kemudian tersedot oleh subsidi. Tapi begini, bahwa kalau kita melihat data dan fakta bahwa sampai Oktober 2021 penggunaan premium itu sampai sekarang sudah mencapai 2%. Jadi semakin rendah. Jadi Pertalite itu sekarang sudah dipakai sekitar 50%. Artinya memang edukasi pemerintah kepada warga itu berhasil. Kan mulai dari 2019 sampai 2021 itu terus digulirkan edukasi itu bahwa kita akan beralih dari premium kepada Pertalite. Banyak mobil-mobil pribadi juga sudah menggunakan hal itu. Mungkin angkutan umum lah yang pakai itu. Jadi itu mungkin harus terus digulirkan ke depan, jangan sampai kemudian nanti masyarakat shock ketika premium tidak ada, berganti dengan Pertalite tahun depan.
Jadi itu harus kemudian terus digulirkan gitu ya, diberitahu kepada masyarakat, jangan sampai kemudian nanti yang saya bilang tadi kaget. Tapi kalau kita lihat dari situasi kondisinya, apakah ini adalah waktu yang tepat? Januari 2022 saatnya untuk menghapus BBM premium betul-betul di seluruh Indonesia. Sosialisasi sebenarnya kan sudah 2 tahun. Jadi ketika ini akan dimulai di 2022, memang ada kendala pandemi COVID. Kita kan tidak tahu COVID ini kemudian muncul hampir 2 tahun lalu ya, di Maret 2020 ya. Tahun 2022 mungkin masih akan ada corona. Daya beli masyarakat juga sudah pasti masih tergerus. Tentu kalau kita melihat data faktanya, the premium sekarang baru mencapai 2%, ya, artinya kan masyarakat sudah banyak yang beralih ke Pertalite. Ya, ini kan sebetulnya awal yang bagus untuk menggulirkan agar masyarakat kembali beralih ke Pertalite. Ini bagus langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi mungkin sosialisasi saja agar tidak kaget nanti ketika dihapus benar-benar oleh pemerintah. Kemudian ketika mungkin nanti di Pertalite juga akan dihapus, mungkin kita tidak tahu apakah 2023. Karena rencananya memang akan bertahap gitu ya, Pertalite juga akan dihapus sepenuhnya. Ini mungkin yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah soal subsidi. Kalau kita melihat sekarang kan Pertamax saja dilepas dengan harga 9.000. Kalau kompetitor mungkin Shell dan lain-lain itu sekitar 12.000. Angka keekonomian sebetulnya di Pertamax itu harganya memang 12.000 itu. Jadi kalau kita melihat 9.000 dibanding 12.000, ada subsidi 3.000 di situ oleh pemerintah. Jadi nanti yang paling penting kalau saya setuju dengan Mas Sugeng tadi, pertama adalah subsidi ramah lingkungan harus diberikan kepada yang benar, artinya dalam hal ini adalah Pertamax, kemudian terjangkau itu mungkin ya bisa didapat dan harganya relatif ini menarik Mas Eko. Kalau memang mendorong bagaimana daya beli masyarakat untuk bisa mampu membeli Pertamax begitu ya, artinya harga 9.000 harus ditekan menjadi 7.000 sama seperti Pertalite dong? Ya, sebetulnya kalau harga yang bukan subsidi itu kalau menurut aturan yang menentukan adalah Pertamina. Tapi kan sekarang dikembalikan oleh pemerintah. Dari semua harga BBM itu ditentukan oleh pemerintah. Masih ada waktu rentang mungkin sampai 2023. Tahun depan kan masih ada Pertalite, belum Pertamax. Yang masih ada Pertalite-nya. Jadi masih ada kajian yang lebih jauh, lebih mendalam, berapa harga yang paling pantas untuk Pertamax. Jadi mungkin juga tergantung dengan harga minyak mentah nanti di 2022. Kalau kita tidak bisa memprediksi harga minyak itu di kalau setahun atau 2 tahun ke depan. Jadi saya kira yang paling penting menurut saya pertama yang itu tadi harus ada subsidi bagi pengguna Pertamax. Tidak terlalu besar mungkin karena ini bebannya sangat berat sekali. Kalau premium aja, kalau kata Mas Sugeng tadi sudah di subsidi sekitar 500. Berapa orang yang memakai itu, berapa triliun yang harus dikucurkan oleh pemerintah hanya untuk subsidi ini. Jadi ke depan saya kira saya lebih setuju kalau subsidi itu bukan digunakan untuk produk. Mungkin lebih kepada bisa saja ke layanan kesehatan, angkutan umum, biaya pendidikan dan lain-lain. Memang itu tugas pemerintah, tapi akan lebih efektif jika subsidi-subsidi itu dipergunakan untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi, bukan untuk subsidi bahan bakar yang sekali dipakai habis, sekali dipakai habis gitu. Jadi untuk BBM Pertamax masih wajar saja di angka 9.000 begitu ya, tapi bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih terjangkau bagi masyarakat lagi? Ya, kalau kita melihat data faktanya juga di Pertamina per Oktober 2021, angka pengguna Pertamax itu sudah mencapai 13%. Artinya memang banyak yang menggunakan gitu. Kemudian kalau Pertamax Turbo kan baru 1%. Itu memang jauh sekali dari harapan yang kita sebutkan tadi. Kemudian kalau diesel solar itu sudah ada 33%. Artinya juga sudah memakai banyak ini. Jadi mungkin ke depan harus disosialisasikan, kemudian juga harganya juga pemerintah harus mulai melihat apakah ini cocok atau tidak. Oke, skema subsidi yang betul-betul tepat gitu ya. Dan tapi di sisi lain juga tentu akan ada pergolakan. Masih ada potensi pergolakan yang luar biasa. Dan
akan ada tahapan juga nanti keputusan presiden begitu ya untuk bisa Betul. menentukan ini bahwa premium benar-benar akan dihapus. Akankah Presiden Jokowi benar-benar presiden pertama yang akan menghapus BBM premium? Saya kira kalau itu memang sudah mulai digulirkan ya. Tadi memang kalau kita melihat 2022 kita akan hapus itu namanya premium. Jadi kita harus mendukung ini ya, siapapun warga negara karena memang ini untuk ramah lingkungan. Kalau kita melihat memang di Euro itu sudah memakai RON yang lebih tinggi, kira-kira 92. Kalau Pertalite kan baru 91, itu juga masih kurang. Jadi Pertamax itu adalah range yang minimal yang bisa kita pakai. Di negara-negara ASEAN sudah tidak dipakai itu. Mungkin di Bangladesh lah ya, negara-negara yang berkembang yang memakai premium. Tapi di Indonesia sekarang sudah saatnya kita melangkah lebih jauh untuk menggunakan RON yang lebih baik, yang lebih ramah Bagaimana lingkungan. kita berubah paradigmanya begitu. Betul, ya. Dan masyarakat juga harus dibangun kesadarannya, edukasi, sosialisasi dari pemerintah juga sangat patut untuk dilakukan untuk betul-betul memahami bahwa penggunaan BBM ramah lingkungan lebih bermanfaat untuk betul, kita Vera. dan juga untuk dunia dan bumi yang kita tinggali, gitu ya. Dan terima kasih Mas Eko sudah bergabung sama kami di editorial Media Indonesia untuk hari ini. Dan pemirsa, jika peralihan berpotensi menimbulkan gejolak, tidak ada salahnya pemerintah menyiapkan skema subsidi untuk pembelian Pertamax, terlebih pada masa-masa transisi dari Pertalite ke Pertamax nantinya. Namun jauh lebih baik lagi jika pemerintah mulai menyiapkan angkutan massal yang aman dan nyaman sehingga orang berani untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dan pemirsa, demikianlah editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.